Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube iseng-iseng saya, Mainan Mahal Paman. Dan di video kali ini saya ingin kembali ya, kembali membahas tentang Switch lagi. Jadi di sini saya mempunyai mainan dari Kotobukiya ya. Jadi ini adalah model kit Kotobukiya High End Master Model Godos Marking Plus version. Nah, di sini nanti saya akan melakukan review artbox, unboxing, dan nanti saya juga rencana bikin mainannya. Jadi ada juga nanti review detail mainannya ya. Jadi kita mulai aja langsung di review artboxnya ya guys ya. Ya, di sini ya di halaman pertama di sini ada gambarnya si Godos ya. Dan di sini ada juga nih gambar Godos dan di sini ada gambar Godos juga yang bentuk kepalanya beda nih. Jadi ini kayaknya yang heavy armor head ya, yang kepala heavy armornya. Sedangkan di sini juga ada gambar si siapa ini? Ini Peteras ya kalau nggak salah ya. Bukan antara Peteras atau siapa itu yang gede ya? Ini kayaknya Peteras deh. Yang kecil, yang Pteranodon kecil. Terus di sini ada tulisan biasa ya HN Master, Godos, bla 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 bla. Ini ada Zoids HMM 028. Nah, ini kita ke sampingnya. Nah, ini ada gambar mainannya. Nah, ini dia bisa pose, bisa ini apa ini kepala, terus ya ini dia nih detail-detailnya. Back, front view dan lain-lain ya. Nah, ini nih. Ini kalau nggak salah tuh ini bentuk model kepalanya yang Republic version ya. Nah, ini terus juga dapat nih warna clearnya sebagai marking plus. Jadi kalau di sini tuh gini guys, apa kalau Kotobukiya melakukan marking plus tuh biasa ada ekstra water decal jauh lebih banyak dibandingkan yang standar version. Terus dia pasti minimal tuh dapat extra clear parts ya, yang biasanya kan standarnya Godos itu kan cockpitnya warna orange nih. Nah, ini pasti kalau marking plus itu tuh minimal pasti dapat yang extra clear partsnya. Terus ini kalau di Godos yang marking plus ini tuh dia dapat ekstra kepala juga nih jadinya. Ya, kalau bawahnya standar apa tuh sama kayak halaman depan, cuma ini ada gambar si Godosnya nih. Terus sampingnya, ya ini ada ceritanya. Biasa sih ini latar belakang si Godos ya. Ini ada gambar Godos. Warning-warning seperti biasa, ya kan? Terus ya ini halaman atas ya. Jadi standarnya Godos itu kalau kepala tuh yang kacanya besar ya, bukan yang heavy armornya, yang kacanya kecil. Jadi tapi di sini ya didapat apa dia dapat ekstra aja ya, ekstra bentuk kepalanya antara yang standar atau yang heavy armor kayak gini. Ya, kita langsung buka aja ya guys ya, apa namanya? Nggak pakai ganti sesi ya, langsung unboxing. Ini saya pindahin dulu. Ya, jadi di sini isinya sih lumayan penuh, tapi nggak terlalu penuh ya. Oke, kita mulai ya. Ini di sini dapat gundunya alias solid score si gundu. Terus ini ada bangku, kayaknya bangku ya. Terus berikutnya ini ada runner ini. Ini ada warna silver, runner silvernya dapat dua. Dan ini kayaknya bentuknya kaki ya, kayak bagian kaki ini kayaknya nih armor kayak begini nih. Oke, lanjut. Ini ada runner warna abu-abu, warna hitam. Oh, ini solid scape-nya ya, warna hitam ini nih solid scape ya, bentar ya. Ya kayaknya ini solid scape deh guys. Ya, ini kayak ini solid scape. Jadi ini tapi ini bukan karet ya, ini plastik ya. Iyalah kalau Kotobukiya solid scape pasti plastik semua. Terus ini ada ini pilotnya, badannya kepisah-pisah ya. Di apa? Kepotong-potong ininya. Ini bagian PC join-join ya kayaknya ya.
Ya ini kayaknya bagian join-joinnya buat artikulasi. Ini ada apa ini? Silver booster ya kayaknya. Bentuknya kayak begini. Ya soalnya Godos tuh, bentar ya, Godos tuh ada boosternya nggak? Ya ada. Dia punya boosternya guys. Nah ini dia nih. Yang ini boosternya. Lanjut. Ini warna coklat lagi. Partsnya sih lumayan banyak sih. Lihat. Nih. Ini warna coklat lagi. Dapat dua. Ini sama nih kembaran tangannya. Terus ini ada yang panjang satu pendek, warna coklat juga. Nah ini apa nih? Oh ini kayaknya bagian telapak kaki kali ya. Ini kayaknya bagian telapak kaki nih guys. Kayaknya runner warna abu-abu atau hitam. Saya agak susah membedakan antara abu-abu dan hitam karena mirip, warnanya mirip-mirip. Nah ini warna abu-abu muda yang jelas sama warna coklat. Apalagi, oke, lumayan ya, nggak sedikit-sedikit banget. Ini terus masih ada lagi guys. Nah ini dia nih. Ini kan standar ya biasanya ya. Nah ini yang extra partsnya nih. Jadi kalau marking plus pasti dapat clear parts yang istilahnya apa ya? Yang mereka mengatakan kalau clear parts kita bisa warnain ini dengan warna yang kita mau. Jadi bisa kreasi sendiri lah. Sedangkan ini yang standarnya. Tapi ya nggak tahu. Kalau saya pribadi ya pasti yang kayak gini-gini jarang kepake sih. Yang clear parts yang warna transparan putihnya. Terus ini juga ada apa lagi nih? Saya nggak tahu di bagian apanya. Kembaran ya? Enggak deh, nggak kembar. Tapi dua-duanya warnanya silver. Oke. Terus, nah ini dia nih bukunya nih. Bentar ya. Nah ini bukunya ada tulisan marking plusnya ya. Oke. Terus apa lagi nih? Biasa saya di dalamnya ada selipan. Nah ini biasa ada latar belakang Godos. Wah jatuh kan? Bentar. Oh ini stikernya, tapi nanti dulu deh. Ini ada latar belakangnya seperti biasa ya kalau ini cerita-cerita kayak gini. Terus halaman keduanya, nah ada konsep-konsep, gambar konsep atau gambar teknikal. Terus apa lagi nih, halaman ketiga. Oh ini seperti biasa ini dapat gini kan. Nah ini dia nih. Oh oke, senjatanya dia tampaknya bisa digabungin kayak gini ya guys ya. Apa namanya, aksesoris dia tuh yang apa, booster, senjata. Terus ini ada senjata juga ya di belakangnya. Ini bisa digabungin jadi kayak gini nih. Lucu juga. Nah, ini jumlah frame-framenya, apa yang didapat di dalam kitnya ya. Oke, ya berikutnya sudah mulai. Oke, ada berapa halaman ini? Sebentar ya. Ada sekitar 14 halaman. 14 sudah akhir, terus dikasih gambar konsep-konsep lagi mechanical. Terus ini ada panduan warna-warnanya kalau mau di painting. Nah ini yang saya takut ya dari Kotobukiya tuh, yang apalagi yang keluaran jadul-jadulnya. Ini kan Godos ini termasuk produksi lama ya, tapi dia dirilis ulang terus, apa namanya, diproduksi terus. Itu kalau Kotobukiya yang jadul-jadul tuh punya kecenderungan apa ya guys ya, warnanya tuh nggak cocok gitu. Jadi kayak warnanya masih minim. Dan berbeda dengan di artboxnya. Kalau di artboxnya kan udah kayak gini nih, udah wah keren nih. Tapi nanti jadinya kita lihat aja ya. Pengalaman saya di Zoid's Redhorn itu jauh banget guys, jauh banget. Nggak ada bagus-bagusnya tuh Redhorn kalau nggak dicat. Jadi saya terpaksa menggunakan jasa profesional buat ngecat. Seriusan jauh. Nah ini saya penasaran. Nah ini termasuk
produksi lama kayak Red Horn. Tapi kalau Kotobukiya yang baru-baru ada perkembangan lah, ada perbaikan soal warnanya gitu. Lebih mirip dengan apa? Dengan art apa yang digambar-gambar di artboxnya ya. Nah ini yang terakhir, halaman terakhir. Nih di sini ada pilotnya. Dikasih lihat ada pilot. Oh ini boosternya nih ada pilotnya juga ya. Oh enggak, bisa kosong, bisa ada ininya doang sih. Nah ini cara pasang di quarter decal. Ntar kita lihat ya seberapa parah dia miscolor ya kalau sebutan orang-orang profesional. Ya, nah ini bisa nendang, bisa nunjuk. Lucu amat ini, Zoidnya bisa nunjuk. Ya ini halaman belakangnya ya. Oke, bukunya udah selesai. Nah ini yang marking plus. Ya, oke. Lumayan banyak ya dapatnya ya. Untuk ukuran Zoids yang size-nya kecil. Oke, saya rencana bikin, jadi kita langsung masuk sesi berikutnya di mana saya akan mereview si Zoids Godos Marking Plus. Oke guys, sampai ketemu di sesi berikutnya. Nah ini Zoids Godosnya selesai ya, jadi saya bikinnya hanya melakukan panel lining aja tanpa ada yang dicat atau di water decals ya. Saya water decalsnya saya nggak pasang. Jadi nanti di sesi ini saya ingin membahas beberapa hal, terutama ya paling utama ya kalau model kit udah pasti yang akan dibahas adalah artikulasinya ya. Terus yang kedua detail-detailnya yang ada di badan. Terus yang ketiga saya ingin membahas juga permainan warnanya gimana. Dan yang keempat saya ingin membahas aksesoris yang didapat ya, aksesoris dan extra parts yang didapat. Oke. Kita mulai aja langsung dari artikulasinya dulu, oke? Kalau model kit udah pasti kita mulai dari artikulasi ya. Oke, kita mulai aja ya langsung ya. Dari kepala. Kalau kepala dia pakai sistem ball joint guys. Jadi dia gerakannya lumayan luas. Nih, bisa begini. Jelas kiri kanan, naik turun bisa. Terus bisa ya diputer-puter begini karena dia pakai ball joint. Terus ada lagi satu tambahan ininya guys, artikulasinya lucu nih. Ya, jadi dia bisa maju mundur gini. Set, set. Lumayan juga, lucu juga ya dia. Terus kalau yang ininya bisa diputar ya guys ya, apa aksesoris kiri kanan ya. Terus antena juga bisa maju mundur, bisa diputar sampai belakang. Terus kokpit ya jelas bisa dibuka ya, kalau kokpit tuh ada si pilotnya. Oke, cuman seperti biasa ya ini kalau yang Zoids model gini dudukannya nggak ada guys. Jadi kayak pilotnya tuh kalau dikocok bunyi. Saya kocok dulu ini ya. Nah, jadi pilotnya nggak ada dudukannya, ya kan? Nah, terus kita ke bagian leher ya. Bagian leher dia punya artikulasi nggak gitu banyak ya. Jadi cuman kayak maju mundur gini doang nih guys. Majunya segini, mundurnya udah mentok segini nih. Dan dia nggak bisa kiri kanan guys. Tuh. Untuk leher agak dikit ya motion gerakannya. Terus ininya siripnya bisa digerakin, tapi cuma naik turun aja sih. Ini naik, nih turun. Ini juga berlaku untuk semua sirip ya. Jadi ini naik turun, ini naik turun, ini naik turun. Tuh. Ya. Jadi semua sirip yang ada di badan di belakangnya ini bisa gerak, naik turun doang tapi ya. Terus kita lanjut ke tangan. Nah, tangan menurut saya cukup mengecewakan ya guys ya. Jadi terutama pada bagian bahunya. Bahunya ini entah kenapa dia kayak nggak bisa digerakin, cuma bisa begini doang nih. Cuma bisa naik turun doang. Aneh ya? Apa namanya kayak padahal dia pakainya sebentar saya coba copot dikit ya. Nah. Jadi pada bagian tangan ini dia pakai ya mungkin kayak semacam model ball joint, tapi gerakannya itu loh nggak banyak loh, kayak kalau kita gerakin
kayak misalnya kayak gini nih, saya mau naikin, tuh dia balik lagi guys, jadi kayak kurang kurang bisa nahan pose ya. Nih kayak gini doang nih range-nya kecil sekali. Dan ini juga posisi udah mau copot ya, dengan catatan posisinya tuh longgar ya, nggak dirapetin nih. Kalau dirapetin, kalau dirapetin nggak bisa gerak, gerakannya tuh agak serem gitu, nggak bisa nahan pose tuh, balik lagi. Jadi untuk bahu menurut saya agak kurang greget. Nah, ini di tangan ini gerakannya ini bisa muter, ya kan? Terus bisa ditekuk segini jauhnya, ini mentoknya 90 derajat, sikutnya ini putar. Terus ini bagian jarinya, telapak tangan, dia pakai ball joint, jadi leluasa lagi nih gerakannya ya. Tuh, gerakannya lumayan luas kalau untuk jarinya, telapak tangannya, karena dia pakai ball joint. Terus jarinya yang bisa gerak itu yang dua ini nih. Dah, kalau yang ini nggak bisa gerak ya. Kalau yang kecilnya ini, satu jarinya ini. Oke. Kita lanjut lagi, kemana lagi ya? Oh, badan deh, ya kan? Ini saya copot dulu ya, biar nggak menghalangi. Oke, untuk bagian badan, dia tuh pakai satu join dong nih guys di sini. Ya, kelihatan ya. Dan ini dia pakai sistem ball joint. Jadi dia bisa nunduk segini, bisa begini. Ini nunduknya paling jauh segini ya nunduknya ya. Terus dia bisa putar, set, ya bisa kayak gini guys posisinya. Dan selama muter juga bisa naik turun, bisa goyang-goyang ya. Tuh, ya kan. Lucu juga dia pakai sistem join-join yang pada bagian badannya ini, lumayan unik juga nih guys. Oke. Terus ada lagi pelindung pahanya ya, bisa diputar kiri kanan. Terus ini bisa naik turun, bisa digerakin juga. Tapi ya seperti biasa, kotobuki ya, kalau digerakin gampang copot guys. Ntar ada yang copot, saya pasang dulu ya. Oke, dah. Nah, untuk kaki lumayan nih. Kalau kaki dia bagian pangkal kaki sama pangkal tangannya ini, kalau kaki lebih leluasa ya gerakannya dibandingkan tangannya. Jadi kalau kaki dia tuh bisa maju mundur. Maju mundurnya lumayan jauh lah. Tadi ketahan ini aja sih ya. Kita coba. Wah, bisa nendang sampai ke depan nih. Terus dengkulnya bisa segini jauh dengkulnya. Ya. Nah, untuk telapak kaki dia nggak pakai sistem ball joint ya guys. Jadi dia cuma bisa kiri kanan sama model depan belakang. Gini-gini aja nih. Jadi dia antara kiri kanan sama depan belakang aja guys. Kiri depan gini doang. Nah, ini mentoknya ya. Dan ini hampir mau copot lagi, seperti biasa saya kencengin dulu. Nah. Oke. Jadi yang ini nggak ada ball jointnya. Kakinya ya seperti biasa, copot, biarin dulu aja. Ini saya taruh sini ya, semoga kelihatan kakinya. Ini bisa dilebarin sejauh ini ya, terus bisa ditutup sejauh ini. Jadi untuk permainan pangkal paha dibandingkan pangkal tangannya tuh banyakkan permainan kakinya guys, pangkal pahanya ini. Jadi bisa begini. Jadi posenya tuh jauh lebih leluasa bagian kaki dibandingkan bagian tangan, ya kan? Nah, nanti saya tunjukin lagi nih kelemahan tangannya kalau dipasang aksesoris tuh ada lagi ntar masalahnya. Nanti saya tunjukin lagi ya. Terus yang belakang, bagian senjata standar lah ya, cuma naik turun. Saya copot aja ya. Pelan-pelan kita copotin, pretelin. Nah, ini bisa digerakin. Terus ini juga bisa digerakin tadi ya. Jadi ini ada dua yang bisa digerakin. Terus ini senjatanya juga kayak tabung pelurunya ya, amunisinya. Oh, bisa gerak juga nih guys. Ya. Oke.
Untuk senjata nggak banyak artikulasi lah, jelas ya. Jadi cukup. Terus untuk bagian senjata yang ini kita masuk ke bagian ekor ya. Ini standar ya, cuma bisa naik turun gini doang, apa diputar gini aja, nggak bisa yang lain. Terus yang bagian tail stabilizernya ini yang kecil nih, yang ini dia nggak bisa naik turun ya. Lihat apa namanya? Dia punya joinnya, jadi dia cuma bisa kayak gini aja guys. Dan ini gampang copot ya, jadi nanti kalau misalnya ini copot ya saya skip dulu aja, biarin. Bisa diputar aja 360 derajat ya. Terus dia cuma bisa set gini doang nih. Nah, cuma bisa kiri kanan sama muter guys ya. Oke. Nah, kita masuk ke ruas ekornya nih sekarang. Jadi ini ada satu, dua, tiga. Yang ini nyatu nih sama ekor terakhirnya ya, ruas ekor terakhir ya. Jadi untuk artikulasinya, sebentar saya copot dulu senjatanya biar nggak mengganggu ya. Copot terus. Oke. Ini gerakannya tuh nggak banyak ya guys ya, nggak termasuk luas ya. Nih, mentok kanan. Dia nggak pakai ball joint by the way, dia cuman bisa kiri kanan atas bawah. Nah ini mentoknya segini, ini mentoknya segini ya. Untuk kiri kanannya segini aja nih, untuk ruas pertamanya. Terus naik turunnya, ini naik, ini paling bawah, ini naik, ini paling bawah. Jadi cukup mengecewakan. Tapi saya nggak bisa komplain juga ya, karena dia adalah desain tahun lama ya, cuman dirilis ulang. Nah yang tadi saya bilang ini bisa gerak ya. Terus ini ruas keduanya, ini saya copot juga aja ya guys ya, soalnya ini kalau kesenggol-senggol gampang banget copot, jadi mendingan saya copotin sekalian. Nah ini pada ruas kedua yang ini stabilizer ini nyatu, nggak bisa dicopot lagi. Ini naik turunnya dikit ya, ini paling bawah, ini paling atas. Nah ini parah nih, kiri kanan segini doang mentok nih. Ini paling kiri, ini paling kanan, ini paling kiri ya, pokoknya tergantung dari posisi ya. Ini cuma segini doang, sangat sedikit ya gerakannya ya. Naik turunnya mendingan lah, naik turunnya oke, tapi termasuk sedikit kalau menurut saya ya. Terus kita masuk ke ruas ketiga. Yang ketiga nyatu sama si ujung ekornya ya. Ini paling bawah, ini paling atas. Lumayan ya kan, naik turunnya. Terus kiri kanannya juga mendingan dibandingin ekor ketiga ya. Ini yang paling jauhnya. Sedangkan kalau yang ininya nggak bisa gerak guys. Yang bagian ekor ini sama tail stabilizernya udah nggak bisa gerak. Jadi dia ngikut aja. Ya kan. Ya jadi untuk ekor itu aja. Terus ada satu lagi yang kemarin saya baru nemu ya. Saya nggak tahu apa fungsinya. Bagian badan ini, yang ini, ada bisa sedikit pergerakan. Tapi saya nggak ngerti fungsinya apa guys. Nih ya, saya tunjukin ya. Mana ya? Sebentar. Agak susah dia gerakinnya ya. Sebentar ya guys ya. Jadi dia bisa di sliding dikit. Nah tuh. Nah lihat ya. Saya nggak ngerti nih fungsinya apa nih. Bisa di sliding kayak begini nih. Apakah untuk membuat buka solid score? Solid score-nya dia ada di sini ya, di punggung sini, di dalam sini nih berarti. Nah ini saya nggak ngerti ini fungsinya apa nih. Dia memberikan ya, copot juga ya. Oke lah, nanti saya coba rakit lagi pelan-pelan. Kita coba berdiri satu kaki bisa nggak ya? Harusnya sih bisa ya. Nah lumayan, bisa lah satu kaki nih. Oke, untuk artikulasi sekian dulu ya. Kita langsung masuk
ke berikutnya yang saya pengen tunjukin adalah aksesorisnya. Ya, aksesoris dulu, nanti baru detail dan warna serta extra parts. Oke, kita masuk langsung ke aksesoris. Tambahan sedikit, tadi saya lupa nunjukin overall range-nya ya. Jadi ini range-nya jadi seberapa jauh ya, cuma segini untuk kiri kanannya ya, terus segini doang untuk kiri kanannya lagi. Jadi nggak terlalu range-nya kurang memuaskan ya, tapi cukup lah untuk switch kecil hitungannya ya. Terus untuk atas bawahnya ini adalah kalau dikatasin semua segini, kalau dikebawahin semua segini. Lumayan lah kalau untuk naik turun ya. Ya, naik turunnya oke lah. Oke. Jadi itu aja untuk tambahan ekornya. Saya lupa. Ya, ini adalah bagian aksesorisnya ya, dimana Switch ini mempunyai lumayan banyak, termasuk banyak kalau menurut saya aksesorisnya. Jadi bisa ganti mode dia. Oke, kita mulai aja dari si ini dulu nih, senjata di pinggang ya guys ya. Jadi sebenarnya ini adalah senjatanya yang emang dipasang ya. Jadi ini bukan opsi sebenarnya. Jadi saya tadi copot dulu karena saya pengen nunjukin betapa anehnya ini senjata. Oke, jadi senjata ini dipasangnya di sini. Ya kan, kelihatan ya? Ini nih. Oke, kita pasang. Nah, jadi di senjata ini kita bisa gerakannya tuh bisa bisa begini, bisa naik turunnya dikit guys tuh. Kelihatan ya? Naik turunnya segini doang. Terus ya jelas putar ya, putar. Diputar-putar bisa dia, bisa muter. Cuman kenapa saya tadi nggak pasang? Nah, ya udah tau lah ya. Nih. Nah, jadi dia malah ngurangin gerakan tangannya tuh nguranginnya banyak banget guys. Jadi nih, ini yang tanpa dipasang bisa sejauh ini, set, ya kan? Tuh, bahkan bisa sampai sini, ya kan? Dari sejauh ini cuma jadi segini doang nih guys. Jadi kayak, jadi senjata ini tuh yang menurut saya tuh kayak semakin dipasang semakin mengurangi gerakan ya. Jadi ya udah, tapi kita pasang aja dua-duanya. Jadi kalau dua-duanya tuh aneh, apa nggak posenya tuh tangannya tuh jadi kayak kayak nggak bisa ke bawah gitu loh. Tanya saya coba pasang. Nah, nah, jadi kalau mau turunin tangan dia harus dikebawahin juga. Jadi lumayan lumayan mengganggu. Jadi ini ada dua. Jadi ini senjata yang sebenarnya dipasang dari awal ya, jadi bukan suatu pilihan. Nah, kalau yang pilihan yang ini nih, jadi option. Jadi kita bisa ganti kepala. Jadi ini sebutannya apa ya? Weapon Command Vehicle. Jadi ini bisa terbang, jadi dia kayak pesawat gitu, bisa satu pack ini bisa bawa banyak aksesoris. Jadi dia ada kepala, ya kan? Ini adalah kepala, ini bisa dibuka kokpit, ya. Terus ada backpacknya, kan kalau ini kan backpacknya senjata ya, saya pasang ya. Ya kan ini backpacknya senjata. Kalau ini backpack yang bisa terbang, terus ada radar. Radar ini diutamakan untuk ditaruhnya di pengganti ini nih, ekor senjatanya ini yang silver. Terus ya ini ada senjata senjata apa sih? Mungkin ini senjata yang paling gedenya sih itu. Jadi ini kita coba buka dulu aja ya. Set. Nah, ini bisa dicopot-copot ya jadinya. Jadi modul deh. Nah, ini radar ya. Aksesoris radar, aksesoris backpack. Nah, ininya kayak ikut copot. Nah, ini backpacknya. Jadi ada backpack, ada senjatanya juga nih ya. Terus ya ini senjata apa? Senjata besarnya. Sebentar ya, saya coba pasang tadi ada yang copot bagiannya. Nah, ini kayak gini. Set.
Nah ini ujungnya, set, ini untuk ditaruh di pinggang. Jadi ini senjata paling besarnya si Godos. Jadilah di pinggang ya. Kayak sniper rifle atau kayak kaliber besar, ya kan? Oke, saya coba ganti ininya di depan kamera ya. Tapi harap bersabar karena saya takut copot-copot. Oke, ini kita copot kepalanya. Ganti kepala. Nah, ini. Nah, sip. Kepala udah masuk. Kita berikutnya copot ini dulu. Senjatanya satu untuk diganti sama radar. Ya kan. Jadi di radar. Terus yang backpacknya ya, kita coba ganti ya backpacknya ya. Senjatanya dicopot. Kalau backpack harus dua-duanya dicopot ya. Ini apa namanya, si senjatanya ini untuk masukin aksesoris. Nah ini nggak tahu juga nih fungsi apa, bisa diputar-putar 360 derajat. Ini juga perlu dicopot supaya ada lubangnya kelihatan. Ya. Nah ini buat naruh di lubangnya tonjolannya. Cia. Jadi dia udah berubah mode. Lebih suka mode mana guys? Jadi kayak gini nih. Lucu sih, pakai backpack sih lucu sih. Cuman tangannya aja ini kayak, aduh, kok kayak ganggu banget gitu loh senjatanya ini. Bukannya nambah keren tapi nambah mengganggu aja gitu. Oh ya, ini di sini bisa diputer-puter ya kayak ini. Ini boosternya juga bisa gerak, tapi cuman diputer gini aja ya. Dia kalau dicopot bisa 360 derajat. Kalau senjatanya dia nggak bisa gerak, paten posisinya kalau senjata. Nah, saya belum pernah coba pasang senjata besarnya nih guys. Kita coba sekarang ya. Senjata ininya saya belum pernah pasang. Ya, kita coba. Dan ini senjata besarnya dipasang apa? Senjata yang ini harus dicopot. Terus baru dipasang seperti ini. Muat nggak ya? Lah. Nggak muat dong. Sebentar. Harusnya muat. Harusnya. Nah, ini muat nih. Ya, tapi agak ribet ya masang-masang aksesoris gini. Cuman ya mungkin itu sebuah nilai plus ya. Bro, nggak bisa di... Oke, saya off kamera dulu ya biar nggak terlalu lama. Takutnya lama. Sebentar ya guys ya. Nah ini senjata besarnya udah bisa dipasang. Jadi emang dipasang ke pinggang. Terus ini lumayan juga lucu nih. Apa pegangannya bisa dijangkau meskipun aku ya posenya tuh nggak bisa banyak, nggak ada pose malahan lebih tepatnya cuma bisa dipegang begini dan dia gerakannya cuma naik turun kayak sinilah mirip sama cuma bisa naik turun aja nih. Jadi ini juga sama bisa naik turun doang. Nih sini ya ini jelas bisa radarnya bisa diputar-putar dan aksesoris yang ini nggak bisa ini ya, nggak bisa digabungin ya. Jadi kalau yang ini tuh aksesorisnya tuh satu-satu guys. Kalau yang ini kan tadi bisa digabungin semua ya. Nah kalau ini nggak bisa. Oke. Ya, jadi untuk aksesoris lumayan banyak. Cuman apa ya kurang aja ya, kurang kayak apa dia punya gerakannya juga masih dengan aksesoris ini gerakannya malah makin berkurang gitu maksud saya. Malah makin terbatas karena mentok sana mentok sini ya. Eh, jadi untuk sesi aksesoris saya cukup karena emang udah habis aksesorisnya. Kita masuk langsung ke
detail dan permainan warnanya ya. Nanti saya pakai buku juga saya tunjukin untuk permainan warnanya. Oke, kita masuk ke warna dan detail. Ya, di sini saya pengen nunjukin detailnya di mana menurut saya detailnya Switch ini udah lumayan bagus, termasuk bagus untuk detail ya. Kita nggak ngomong artikulasi ya. Jadi kayak gini ya, kayak detail-detailnya ya jelas kita harus warnain atau eh, panel lining seenggaknya biar keluar detailnya nih kayak detail di ekor, di sirip. Jadi dia tuh untuk bidang permukaan yang ratanya tuh sedikit ya, kecuali kayak di kaki gitu. Ya kan, di kaki pun nih kayak gini-gini nih, ya kan? Tuh ada apa namanya? Detail-detailnya tuh keluar gitu loh, model bentuk-bentuk detail apa namanya? eh, ada pipa-pipanya gitu loh. Senjatanya juga detailnya kalau di panel lining itu keluar. Badannya juga, tangannya, semuanya sih overall sih kalau menurut saya detailnya sih udah lumayan bagus ya. Termasuk bagus malahan dengan ukuran sekecil ini terutama. Dia nggak banyak bidang kosongnya tuh nggak banyak gitu, ya kan? Nah, terus yang permasalahannya adalah permainan warna. Nah, ini saya pengen bandingin ya. Jadi kalau kita sebagai casual builder ya yang bikinnya nyantai buat hobi bikin biasa yang nggak bisa kasih detail, yang nggak bisa ngecat, itu untuk permainan warnanya ini termasuk kurang kalau dibandingkan dengan warna di buku ya. Kalau kita udah puas ya dengan yang kayak begini ya itu kan selera orang. Tapi kalau di bukunya itu lumayan banyak perbedaan, lumayan banyak. Kita ambil contoh paling utama adalah ini boosternya nggak ada merah-merahan. Nah, kalau di sini kan boosternya tuh ada nih merah-merahnya nih tuh. Jadi harus dicat, harus diwarnain dan ini juga bawahnya warnanya coklat, ya kan? Sedangkan kalau ini satu warna full, ya kan? Jadi kayak permainan warnanya untuk mencapai yang di buku ini banyak yang dicat guys, ya kan? Terus ada lagi kayak gini nggak ada merah-merahnya ya. Ini satu warna gitu loh, flat gitu, warnanya flat banget. Sedangkan kalau yang di sini tuh ada merah-merahnya juga nih, ya kan ada. Jadi untuk permainan warnanya tuh lumayan banyak apa ya, banyak beda dengan yang ditampilkan di buku gitu loh. Atau kalau orang-orang bilang nyebutnya apa miss color ya. Jadi warnanya miss apa antara aslinya nih selang ini ya, selangnya kan warnanya putih nih. Satu body satu warna sama bahunya ya kan. Terus di sini warnanya coklat, ya kan kelihatan ya. Nih, mana saya ganti warna yang lebih gampang dilihat nih. Ya kan ini warnanya coklat. Nah, ya kan kayak gitu harus dicat jadinya. Jadi kalau kalian yang bisa ngecat, yang bisa ngasih detail, nah ini bagus. Tapi kalau kayak modelnya saya cuma mentok di panel lining, itu permainan warnanya lumayan jauh, guys. Nah, ini juga senjata ya kan. Detailnya keluar, detailnya udah bagus. Kalau ini detailnya udah bagus tuh, ya kan? Banyak garis-garisnya tuh bagus. Tapi kalau merujuk sama ini warnanya tuh harusnya tuh ada warna putih dan hitamnya gitu, ya kan? Jadi kalau kayak mana ya gambar yang lebih jelasnya sama aja sih ini ya. Ini ya, yang di ekor nih senjatanya nih, ya kan? Kalau ini kan satu warna, kalau itu dua warna, ya kan? Jadi kayak ya ada satu yang paling ngeselin guys untuk perubahan warna ya, perbedaan warna nih saya satu tuh greget guys ya. Ini nih pada bagian radar ya. Radar ini warna coklat. Setuju? Ya iyalah ini warna coklat, nggak perlu ditanya, nggak perlu setuju-setujuan. Tapi di sini ini warnanya silver guys. Kayak warna body. Kelihatan nggak guys? Nih, ini ya kan? Ini kan radarnya nih. Warnanya silver. Maksud saya tuh nih nih saya kasih di ini nih. Nah, nih ya. Nih, radarnya silver kan? Warnanya nih.
jelas silver. Maksud saya tuh kayak kayak ini nih kayak greget ya, kayak bro, lu tuh punya runner silver tuh banyak banget gitu loh. Banyak banget karena dia bodinya warnanya ada silvernya tuh banyak kayak di kaki, di tangan. Kenapa ini nggak sekalian gitu lu masukin di runner yang warna silver gitu loh? Why? Apa dia mau bikin satu runner khusus senjata gitu? Cuman kayak greget kan kalau emang ini warna silver, emang basicnya warna silver ya bolehlah yang ini dikasih warna silver juga gitu loh maksud saya. Kayak greget tau, kayak nanggung gitu loh. Di buku sini lu kasih warna silver, tapi aslinya diginiin kan kayak kesannya kayak harus ya kayak nambah kerjaan gitu, kayak it's tidak semudah itu Ferguson. Come on, nanggung banget gitu, greget saya ngeliatnya. Ya, terus langsung aja ya kita ke extra parts. Nah ini juga pertanyaan besar nih, extra partsnya ya. Jadi saya mau bandingkan dengan, nah ini extra parts banyak pol guys, banyak pol. Ya, ini jadi saya tunjukin dulu di bukunya dulu ya. Mana tuh bagian partsnya ya? Sebentar. Ini dia. Jadi di buku ini bagian yang dihitamkan ini tuh nggak kepake guys. Jadi nggak dibikin. Saya juga nggak ngerti ini kalau yang kayak gini-gini tuh di Gundam juga ada guys kayak begitu ya, kayak yang parts-parts ekstranya disilang-silang itu tuh saya nggak ngerti ya kalau itu bisa dibikin atau apa, saya belum pernah coba sih. Jadi ini extra partsnya tuh magnus guys. Ini hampir ini lebih banyak yang nggak dipakai daripada yang dipakai. Ya nggak? Ya kan? Terus ini ada kali dua loh. Jadi ada dua nih, ada dua runner. Dan ini yang dipakai juga sedikit dibandingkan yang nggak dipakai. Saya kadang-kadang bingung kalau itu buat apa. Nih ya, ini yang dua runner. Tuh, saya pakai satu aja contohnya. Nah ini ada satu, dua, tiga, empat. Nah ini banyak tuh. Ini kan bingung loh. Ini nggak kepake. Padahal detailnya lumayan banyak, lumayan bagus. Dan ini dikali dua ya, dikali dua. Dan yang di sini nih Magnus nih, runners C-nya ini sih banyak pol. Saya nggak ngerti ini buat apaan. Apakah bisa digabungin atau enggak saya juga nggak tahu. Saya sayang copot-copotnya kan. Jadi biarkan aja kayak gitu. Ya. Jadi ya udah, ini extra partsnya lumayan banyak. Sama satu lagi yang saya nggak keluarin, extra parts di bagian apa namanya PC ya. Sebentar ya, biar saya bisa ini. Eh, mana PC itu? Apa? Jadi parts connector. Nah, di parts connector di PC-nya ini juga ada dua nih, polycap ya. Ya, ada dua juga yang nggak kepake. Jadi agak aneh dia. Apa namanya banyak banget parts yang nggak kepakainya. Mungkin dia joinan sama joists lain. Mungkinkah? Ya mungkin. Oke, kita berikutnya masuk ke kesimpulan dan penutup ya. Jadi untuk aksesoris, artikulasi, detail warna, dan parts ekstranya cukup. Kita langsung masuk ke sesi berikutnya, kesimpulan dan penutup. Oke, ini adalah sesi kesimpulan dan penilaian menurut saya serta penutup. Kalau kita lihat dari apa guys? Dari artikulasi ya. Eh, Menurut saya artikulasinya cukup mengecewakan. Jadi emang kayak bagian bahu tangannya itu menurut saya kurang banget. Terus kekurangan pemakaian ball joint serta apa tuh namanya ekornya, range permainan ekornya kurang banyak. Itu menurut saya ya bolehlah kayak 6/10 meskipun agak mengecewakan tapi lumayan oke. Ketolong sama gerakan badannya yang bisa kiri kanan. Terus kalau kita ngomong detail, detail menurut saya sih lumayan bagus, udah cukup bagus lebih tepatnya ya, karena bidang permukaan ratanya itu kosongnya itu sedikit. Mungkin saya bisa kasih nilai 7,5/10 untuk detail. Nah, untuk permainan warna
Nah, ini kita lihat dari mana nih? Kalau permainan warna kita ambil dari langsung direct build aja ya, langsung yang dibikin tanpa perlu detail, tanpa perlu dicat. Itu dengan patokannya adalah gambar-gambar di buku dan di artbox itu menurut saya sangat jauh. Ya, kalau berdasarkan patokan dari artbox. Nah, itu palingan saya bisa kasih nilai berapa kalau misalnya itu 5/10 kalau berdasarkan artbox ya, miss colornya ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari apa yang ada, dari yang straight build kayak begini, saya dengan permainan warnanya yang cukup terbatas silver, coklat, abu-abu, sama orange, serta hitam. 5 warna ini ya sama sih, saya kasih 5/10 sih. Kurang 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 keluar warnanya, guys. Kita nggak usah patokan sama artboxnya ya, nggak usah patokan sama buku. Straight build kayak begini warnanya terlalu flat karena kebanyakan abu-abu yang bikin jadi flat. Terus ya detail-detailnya aja sih, jadi kepukul di detailnya aja ya, jadi kurang, saya nggak bisa kasih nilai tinggi-tinggi. Terus kalau untuk aksesorisnya ya oke lah. Jadi ini nilai penutupnya apa, nilai yang ngangkatnya itu ada di detail dan di aksesoris. Jadi aksesoris bisa saya kasih nilai 7,5 lah/10 karena lumayan banyak aksesorisnya dan kita bisa pilih ya mau yang mana, meski di luar permainan warna ya, meskipun radarnya itu masih saya kesel itu, radarnya harusnya silver tapi malah dikasih warna coklat. Itu permainan warna itu greget banget. Jadi untuk jumlah aksesoris yang bisa dipakai itu lumayan banyak, termasuk banyak. Jadi saya bisa kasih nilai 7,5/10. Oke. Jadi untuk overall keseluruhan ya, dengan keseruan merakit, artikulasi, serta bisa pose kayak begini nih, angkat satu kaki dan lain-lain ya. Kalau menurut saya ya Zoids ini saya bisa kasih nilai berapa ya? Ya, saya kasih nilai 7/10 lah. Jadi ya nggak terlalu tinggi, tidak terlalu memuaskan seperti RMZ. Kalau RMZ kan itu artikulasinya kayak orang gila ya, bagus banget gitu loh, bagus banget. Sedangkan kalau yang ini kan adalah Zoids yang produksi tua, tahun tua ini. Ini kalau nggak salah 2000-an awal ya. Jadi ini kayak direproduksi ulang terus, guys. Jadi emang ini adalah desain jadul ya, bisa dibilang ini adalah desain yang udah lama, desain jadul, jadi ya tidak mengikuti perkembangan zaman. Terutama setelah bekerja sama dengan Bandai, jadi ya artikulasi emang saya udah rasa emang nggak bisa diandalkan sih untuk yang tahun-tahun buat kayak si siapa ya, Genosaurus juga artikulasinya kurang kurang banget ya. Jadi ya gitulah, jadi untuk overall saya kasih nilai ini 7 karena saya suka detailnya keluar, meskipun harus diwarnain tapi ya oke lah. Jadi dengan ukuran sekecil ini tidak terlalu mengecewakan, fun to build, dan untuk di pose lumayan oke meskipun artikulasinya kurang. Oke guys, untuk kesimpulannya sekian dulu ya. Jadi sampai ketemu di video saya yang lainnya. Semoga mungkin ya, bukan Switch mungkin, tapi kita lihat bakal ada mainan apa. Saya sih rencana ada mainan itu tuh yang akan datang, apa, 52 toys yang bisa berbentuk kubus-kubus itu tuh, yang bisa dilipat-lipat. Nah itu baru rencananya ya, tapi sampai sekarang belum nyampe-nyampe. Oke guys, sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya guys, bye bye.